Welcome to Intechno Life and enjoy. Jadi sedikit bimbang kemarin pas akan ngambil smartphone ini atau Mi 12 Lite karena harganya selisih sedikit banget. Tapi akhirnya kami mengambil Redmi Note 12 Pro 5G di harga Rp4.399.000. Like, comment, and subscribe. Oke, disclaimer dulu kalau smartphone Redmi Note 12 Pro 5G ini kami beli sendiri untuk menggantikan Redmi Note 8 yang sudah menemani kami kurang lebih 4 tahunan. Jadi kami akan mereview smartphone ini secara jujur. Kalau jelek kami akan bilang jelek, kalau bagus kami akan bilang bagus. Pertama kali kami lihat Note 12 Pro 5G ini, kami merasa smartphone ini bagus banget di harganya. Tapi ternyata pas sudah kami beli dan kami pakai beberapa hari, kami berubah pikiran. Dari yang tadinya bagus banget jadi bagus aja, gak pakai banget. Alasan kenapa kami bilang kalau Note 12 Pro 5G ini bagus dari segi desain dan juga build quality-nya yang bagus dan juga backdoor-nya ini udah pakai kaca. Tapi kami nggak tahu apakah backdoor ini Gorilla Glass atau bukan. Sedangkan layar sudah Gorilla Glass 5 jadi oke banget. Hal yang kami suka selain itu adalah baterai dari smartphone ini adalah 5000 mAh tapi punya bodi yang tipis, cuma 7,9 mm dan beratnya hanya 187 gram. Dan ini diklaim kalau smartphone ini adalah yang paling tipis di kelasnya. Dan kayaknya untuk sementara di kelasnya ini memang yang paling tipis. Ya nggak sih? Coba komen di video ini ya. Selain itu, bezel dari smartphone ini juga tipis banget. Kalau pakai softcase warna hitam mungkin sekilas akan terlihat benar-benar cuma full layar. Itu menurut kami pribadi. Next, kami yakin setiap orang kalau beli smartphone pasti punya keinginan seperti performa yang ngebut, baterai awet, layar berkualitas, dan juga speaker yang enak. Pertama, soal performa smartphone ini punya skor ATUTU 538 ribuan untuk yang varian RAM 8GB dan juga internal 256GB. Memang nggak kenceng-kenceng banget, tapi oke lah ya untuk di kelas dan juga di harganya. Main Genshin Impact di settingan medium ini lancar banget, terus kalau main PUBG aman banget di settingan smooth extreme dan tidak ada overheat di pemakaian kami. Untuk baterainya juga oke banget, 5000 mAh yang ngecasnya juga cepet karena punya charger 67 watt. Ya kurang lebih 1 jam aja dari 0 ke 100%. Menurut kami ini sudah cukup cepat. Untuk layarnya sendiri memiliki ukuran layar 6,67 inci yang bagus banget karena sudah AMOLED ditambah memiliki refresh rate 120Hz yang adaptif. Jadi bisa menyesuaikan dengan aplikasi yang sedang kamu gunakan, apakah sosial media atau main game. Kalau mau full di 120Hz dan tidak berubah-ubah, kamu bisa setting sendiri di pengaturan dan sudah support HDR10+ serta sudah Dolby Vision. Oke lah ya untuk harga 4 jutaan. Dan soal speaker, walaupun smartphone ini sudah support Dolby Atmos, kami masih merasa kurang untuk suaranya. Ini selera pribadi ya. Ini selera pribadi ya. Suaranya kenceng, enak, tapi kurang ngebas aja. Dan hal itu kami maklumin karena memang smartphone ini bisa dibilang tipis, jadi mungkin gara-gara hal itu suaranya jadi kurang ngebas. It's okay, masih bisa dimaklumin. Seperti namanya Redmi Note 12 Pro 5G yang berarti smartphone ini sudah bisa untuk konektivitas 5G ditambah dengan RAM 8GB plus 4GB extended RAM untuk defaultnya dan masih bisa ditambah lagi sampai dengan 8GB RAM. Kamu bisa mengaturnya di pengaturan dan pasti ini akan memakan memori internal kamu. Sedangkan untuk memori internal sendiri yaitu adalah 256GB. Ya 256GB menurut kami sudah cukup untuk menginstal banyak aplikasi dan juga menyimpan video ataupun foto. Oh iya, hampir kelupaan kalau jack audio di smartphone ini masih dipertahankan. Jadi alhamdulillah ya, kita nggak perlu lagi keluar uang buat beli splitter. Player game wajib banget bersyukur nih. Nah, di barisan jack audio ada infrared blaster juga yang berfungsi biasanya untuk jadi remote TV atau remote AC dan lain-lain. Cakep. Untuk sensor semua ada di smartphone ini. Gyroskopnya juga stabil dan di smartphone ini kamu juga dapat charger 67 watt dan juga softcase serta sudah terpasang anti gores. Gak kayak sebelah yang kadang gak dapat apa-apa. Atau kalaupun dapat cuma kabel doang. Kami sih bisa bilang kalau si Xiaomi ini sangat-sangat menyenangkan. Oke, dari tadi ngomongin yang bagus-bagus mulu, emang gak ada jeleknya ya? Pastinya ada. Pertama, smartphone ini nggak ada slot micro SD, jadi mau nggak mau cukup nggak cukup pakai yang ada. Dan nggak bisa dipakai renang karena belum IP67. Tapi walaupun nggak bisa dipakai renang, smartphone ini punya sertifikasi IP53 yang berarti tahan percikan air atau mungkin hujan-hujan dikit masih aman. Dan kenapa kami bilang kalau smartphone ini bagus aja dan nggak jadi bagus banget? Alasannya ada di kamera utama. Saat cek spesifikasinya oke banget nih, 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766. Keren ya? Tapi pas kami coba, kalau ngefoto siang sih oke aja. Oke banget malah menurut kami. Tapi kalau malam hari atau low light dan pakai mode malamnya ya seperti ini.
Seperti yang kalian lihat, ada yang bilang udah bagus, ada yang bilang udah oke, tapi menurut kami masih kurang cocok aja di mata kami. Ya ini sih soal selera ya, mau dibilang jelek juga enggak, dibilang bagus banget ya enggak juga. Silahkan komen di bawah coba gimana menurut kamu. Sedangkan kamera depannya oke, menurut kami seperti ini hasilnya. Untuk perekaman kamera belakang di atas kertas bisa merekam video sampai 4K 30 fps dan seperti ini hasilnya. Oke, dan ini adalah hasil kamera video 720p di 30 fps. Yang ini adalah 1080p di 30 fps. Sedangkan yang ini adalah 1080p di 60 fps. Ini 4K di 30 fps. Gimana? Smartphone ini juga punya mode makro untuk di video tapi cuma mentok di 720p 30 fps. Nah ini makronya seperti ini. Kalau kita jauhkan maka akan ngeblur. Ini adalah hasil kamera depan 720p di 30 fps. Sedangkan yang ini adalah 1080p di 30 fps untuk kamera depannya. Seperti ini. Dan yang ini adalah 1080p di 60 fps. Gimana hasilnya? Kesimpulannya, untuk smartphone ini menurut Inteknolive awalnya kami kira ini adalah smartphone yang bagus banget di kelasnya dan juga di harganya. Mungkin bisa jadi yang paling oke. Tapi setelah kami coba ya bagus aja ya guys, mohon maaf. Dan kenapa? Ya cuma di masalah kamera belakang yang kami masih merasa kurang. Tapi ya balik lagi ini soal selera ya kalau kameranya. Semoga aja nih kedepannya kalau ada update ada perbaikan soal hasil kamera ya. Siapa tahu ini cuma masalah software aja. Karena kalau sensornya ini udah cakep banget ya untuk di kelasnya. Sedangkan untuk yang lainnya kami suka dari desain layar, baterai, suara, serta kamera depan. Mungkin saran dari kami adalah kalau kamu beli smartphone ini pakein softcase ya biar lebih nyaman saat digenggam. Karena sudutnya ini cukup tegas ya, jadi menurut kami pribadi kurang nyaman saat digenggam. Selebihnya oke. Nah, buat kamu yang berminat dengan Redmi Note 12 Pro 5G ini, link pembeliannya sudah kami taruh di deskripsi video ini ya guys, untuk dapat potongan harga kalau kamu beruntung dan yang pasti gratis ongkir. Dan seperti biasa kalau kamu ada pertanyaan atau kamu kebingungan, kamu bisa komen di video ini dan see you next video and have a nice day guys.